Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Kita akan lanjutkan perbincangan tentang blockchain. Nah saudara, menurut saudara apa makna demokrasi? Biasanya demokrasi itu diberi makna berdasarkan akar katanya, yaitu demos dan kratos. Demos itu diartikan rakyat, sedangkan kratos itu artinya kekuasaan. Maka demokrasi itu dimaknai sebagai kekuasaan oleh rakyat. Kemudian saudara, bagaimana pandangan saudara jika demokrasi itu dimaknai, dianggap berasal dari akar kata demon dan kratein. Demon itu artinya makhluk jahat yang bukan manusia, misalnya hantu atau jin-jin yang jahat gitu. Sedangkan kratein itu artinya kekuasaan. Maka demokrasi itu dianggap bermakna kekuasaan oleh makhluk-makhluk yang jahat. Lalu kita juga sering mendengar istilah republik ya. Re itu artinya kembali, publik itu artinya rakyat. Maknanya adalah bahwa republik itu artinya kekuasaan oleh rakyat atau kekuasaan itu kembali kepada rakyat, karena rakyatlah yang memegang kekuasaan. Nah, saudara, dalam perjalanan sejarah umat manusia kemudian menunjukkan bahwa demokrasi atau republik dalam makna yang sebenarnya menjadi cita-cita atau idealisme ya. Sebagai cita-cita, sebagai idealisme, maka belum terwujud hingga sekarang. Kita tidak tahu, entahlah di masa depan. Bagi yang optimis, keburukan-keburukan saat ini itu adalah proses menuju kebaikan-kebaikan di masa depan. Akan tiba saatnya keadilan bagi publik. Sekarang ini misalnya saja kekuasaan di berbagai bidang, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer itu terpusat pada sejumlah kecil pihak atau organisasi. Ada sedikit orang yang menguasai sumber daya dalam jumlah yang sangat besar. Sebagian besar umat manusia itu menguasai sumber daya yang sedikit. Dan ini terjadinya itu di banyak negara. Kita semuanya optimis bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada akhirnya akan mengarahkan, membawa dan atau memaksa proses menuju keadilan itu. Kita ambil suatu contoh yang terjadi sekarang. Ada suatu kekuatan raksasa atau sejumlah kekuatan raksasa yang menginginkan agar kemauannya itu
diikuti, dilaksanakan oleh umat manusia di berbagai bidang. Sebagian besar umat manusia juga ikut saja, tunduk saja, tidak bisa menolak. Penerimaan ini biasanya dipimpin oleh para pemimpin bangsa. Apakah sukarela atau terpaksa? Coba kita perhatikan di berbagai bidang itu, ya. Yang sangat kasat mata itu adalah di bidang ekonomi, termasuk turunannya, misalnya saja keuangan. Kira-kira bagaimana pendapat saudara jika ada organisasi yang membuat mata uang, menentukan nilainya, dan menyebarkannya ke seluruh dunia? Jika organisasi ini menginginkan uang, ia tinggal membuatnya. Seluruh umat manusia dalam transaksi internasional juga diharuskan menggunakannya. Kemudian organisasi ini pula yang membangun infrastruktur untuk pencatatan dan pemrosesan semua transaksi. Semua data, semua informasi dan transaksi itu berada dalam genggaman organisasi ini. Paling banter, organisasi dimaksud itu hanya sedikit saja berbagi ke organisasi lain. Itu pun organisasi ini menjadi subnya atau sekondannya atau mitra bawahannya, atau dalam istilah yang agak kasar begitu, itu menjadi komprador. Nah, biaya yang sangat besar untuk membangun sistem ini akan dibebankan kepada para pengguna. Dan juga pertanyaan pentingnya, apakah adil jika kemudian data pengguna juga dikuasai dan dimanfaatkan, atau dalam ungkapan sederhana dijual begitu, ya. Dan tentu kita juga akan bisa memperkirakan akibatnya yang mengerikan adalah bagaimana ketika sistem yang dibangun ini mengalami gangguan, maka seluruh pihak, seluruh dunia begitu yang memanfaatkan sistem ini akan dirugikan. Nah, lalu ada optimisme umat manusia dengan ditemukannya suatu teknologi baru yang disebut blockchain. Ya. Blockchain itu adalah sistem pencatatan besar yang menyimpan semua transaksi. Ya. Misalnya yang dicatat itu uang, maka pergerakan uang dari satu subjek ke subjek lain bisa diketahui seluruh dunia. Sistem akan mencatat dengan teliti dan tersinkronisasi. Proses ini dilakukan oleh sangat banyak komputer di seluruh dunia
yang semuanya terhubung dan diamankan dengan prinsip kriptografi. Semua komputer berperan dalam semua proses transaksi. Komputer itu melakukan komputasi yang kompleks dalam satu jaringan besar. Setiap orang bisa berperan menyediakan bagian dari struktur ini. Ya. Orang yang memiliki komputer yang berperan dalam komputasi ini kemudian memperoleh imbalan. Nah, saudara, masih banyak ilmu tentang teknologi baru ini. Ilmu tentang teknologi blockchain ini menurut saya perlu difahami. Pemahaman atasnya itu diperlukan agar jika mampu itu mengarahkan perkembangannya atau paling tidak memanfaatkannya untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Dari banyak ilmu yang akan terus kita gali, ya, dari teknologi ini, kira-kira saudara, mana yang lebih mengandung horor, doror, dan kimar? Apakah kekuasaan keuangan yang sentralistis ataukah desentralistis? Apakah yang didominasi sejumlah kecil subjek atau republik kembali ke publik? Horor itu maknanya transaksi mengandung ketidakpastian. Doror berarti bisa merugikan salah satu pihak, dan kimar itu pengertiannya bersifat spekulatif atau perjudian. Kita masih akan terus belajar. Prinsipnya, saudara, jika ulama-ulama yang lurus telah mengkaji dan kemudian berfatwa, maka kita semuanya sami'na wa atona. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.